Lanjutan ya, kemarin sudah sampai pada nafas huruf zal ya, zal. Wazo, wazal, wazal yang ujian di huruf al-jumlah. Dan nafasnya huruf zo, huruf dal, huruf fa itu arah atas. Dari dua ujungnya yaitu lidah diarahkan ke ujung gigi seri atas. Jadi tidak sampai menempel nomor tidak diarahkan. Huruf zo sudah, kemudian juga sudah. Tapi aksinya belum ya. Kemarin sifat apa yang membedakan antara huruf zo dan huruf zal? Coba Muhasanah.
kita bahas. Kemudian di pola masukkan masukkan alati tufaliku lainnya al-fiddo wal ma'a anahuma yakhujani min maqadim wahid. Istiqlal dan isti'alanya, terus kita dan jadi di sifat istiqlal itu miliknya mudhal, adapun huruf dha maka istiqlal. Kemudian sifat kita itu huruf dal, kita lawannya dari kita untuk huruf dha. Ada lagi nggak? Tidak ada. Kita lanjutkan di pembacaan ansilahnya. Kalau pola masalahnya sudah ya? Sudah. Wailun yawma'idhil lil mukazzibin. Semuanya. Wailun yawma'idhil lil mukazzibin. Mudah ya, insyaallah untuk huruf dal ini termasuk mudah dirapalkannya. Asalkan ditemukan dari makosnya dan menggunakan sifatnya. Kamu masuk yang sulit. Tapi kalau untuk orang Arab, dia dikatakan ismat ya, jauh dari tempat keluar dan sangat susah ucap. Nah, terus juga lihat ya, ketika melafalkan dal, jangan sampai rancu dengan zo atau zayin gitu ya. Contoh berikutnya fayu'adzibuhumullahul 'adzabal akbar. Fayu'adzibuhumullahul 'adzabal akbar. Coba di mana ada? Fayu'adzibuhumullahul 'adzabal akbar. Akbar, berapa tipis? Ya, wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya, di sini ada makrofnya diambilkan dari fi'ilnya di situ ya. Ada lalu ada. Ini jatuhnya maf'ul bih apa maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak ya. Maf'ul bih juga bisa. Apa double? Sudah sampai? Sudah sampai? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita
karena ada, maksudnya orientasinya negatif semua. Mendustakan, siksa, nah ini ada yang nilainya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu. Jadi di lafaz ta'awudz itu seringkali terdengar pelafalannya itu a'udzu billah. Nah, itu mempraktekkan dari akumulatifnya itu masih kurang. Jadi harus diperjelas. Kalau dia huruf istiqal ya marafiqan misal dengan ini akhirnya a'udzu dari istilah a'udzu. Berikutnya satu contoh lagi juga, tapi masih banyak lafaz-lafaz lain yang di dalamnya tersusun ada tulisannya ya. Qul a'udzu birabbin nas. Semuanya. Qul a'udzu birabbin nas. Coba masing-masing satu persatu lafalkan a'udzu. Dari Fatin dulu Fatin. Zaidah a'udzu lagi a'udzu. Terus Konsa a'udzu. Gimana? A'udzu. Najah a'udzu. Najwa ya a'udzu. Lagi gimana ya? Ada lagi yang hamzah sama ainnya Nur Hasanah ya. Sofa Kulsum Yumna Zahra jadi pas melakukan ta'awud jangan dari huruf zo dan zal ada yang mau tanyakan enggak? Mudah apa mudah? Berikutnya difa wadha wazal wasa lil'uya min qawfahima masih di satu nafas yang sama. Namun ila sifat melati bukariku baina dari akhir salah satu antara tiga huruf ini kira-kira sifat apa saja yang membedakan? Kalau dalilnya masih sama. Hamas, ro dan dal ada nggak? Ada. Rohwa ada. Bedanya istiqam disebut dengan huruf dal. Intitah ismat semuanya. Ini misalnya termasuk huruf yang lemah ketika dilafalkan dilihat dari sifat-sifat yang terkumpul padanya. Hamas, rohwa, istiqam, intitah itu adalah sifat dhaifah. Baik, kita lanjutkan untuk dari sifatnya masih di pertemuan berikutnya ya insyaallah taala. Huruf ta masih di makhras yang sama, ujung lidah diarahkan ke ujung gigi dari atas. Kalau sebelumnya kan untuk go, kemudian untuk dal. Nah sekarang
udara dan suara. Makanya dia dikatakan lemah karena ketika dibunyikan dan dilafalkan terdengar lemah. Diulangi, sukun dari makrosnya gimana? Ya, itu ya. Terdengar lemah, baik. Nafas, udara, suara terdengar. Tapi bisa dialirkan sepanjang-panjangnya karena lebih rohwa. As, if, would, semuanya. As, if, would. Diawali dari fa, maka alirkan hamzah dan rohwa. Baru masuk harokat. Had, if, would, semuanya. Had, if, would. Jadi pasang atau tempatkan di makrosnya, baru alirkan apa yang memang seharusnya dialirkan, baru masuk harokat. Kalau tanpa mengkaji saut mungkin tidak begitu terdengar alias kirim ya, paling kanan kiri saja yang mendengar. Tapi kalau mengkaji saut karena bukan kedengaran lebih kencang. Sasu, sasi, sasa. Sasu, sasi, sasa. Tempatkan ya ujung lidah ke arah ujung gigi dari atasnya. Sisa, su, si, si. Sisa, su, si, si. Yang triple tasydid, sus, sis, su, sus, sis, su. Lagi, sus, sis, su. Jangan langsung ke domah ya, tapi tempatkan di makrosnya, alirkan nafas, udara dan suara, beri jeda dan penekanan karena ada tasydid di atasnya itu ya, ada tanda tasydid. Nah, baru masuk harokat. Sus, sis, su. Sus, sis, su. Su, sis, su. Su, sis, su. Jangan langsung su, sis, su, tapi karena dia istifham, maka gunakan istifhamnya. Su, sis, su. Su, sis, su. Jangan langsung su, sis, su. Bukan dari mono, bukan dari apa? Tebal, bukan su, sis, su, tapi su, sis, su. Seperti kemarin sini itu juga gitu. Su, sis, su. Jangan su, sis, su. Jangan su, sis, su. Bukan, tapi su, sis, su. Untuk huruf istifham kaki ketika domah, maka nanti tampak sekali kontras. Berikutnya di contoh-contohnya disini. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. An-najmus saqib. An-najmus saqib. Saqiba itu termasuk kepala surah keberapa akbar? Ya, apa yang dua? Surah keberapa akbar? Tapi titik beratnya di sini di huruf fa-nya ya. Asa. Dari tanda tasydid ada alif lam sebelumnya. Ini maksudnya nanti di ilham syamsiyah, alif lam syamsiyah. Nah, kadang-kadang didapati dari penulisan Rasul Usmani, kalau belum terbiasa nanti bacanya gini, an-najmu usaqib.
pernah dapat seperti itu? Gimana? Kalau saya sering kalau nyimak pemula atau anak-anak atau pemula yang belum terbiasa dengan mushaf Usmani, nah ini nanti dikiranya itu ada doma, padahal bukan doma, ya. Itu tanda ada itu. Jadi belum pernah mendapat yang bacaan najmu mustaqim belum. Saya masih sering di anak-anak maupun yang di dewasa yang belum terbiasa dengan mushaf Usmani. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Semuanya. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال dialifkan rohwah dengan مثقال dialifkan nafas udara dan suaranya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Semuanya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, balik ya. Mabthus. Wa idzal kawakibu tafarat. Wa idzal kawakibu tafarat. Ya, dari kata intafarat itu ta ujung lidah ke pangkal gigi dari atas. Nah, kemudian ta itu turun ujung lidah ke arah ujung gigi dari atas. Jadi dari ta rot harus bergerak ujung lidahnya, jangan di sini, jangan bawa ibu tasarat, tidak adiknya harus turun ke bawah. Tasarat. Wa idzal qubur bu'thirat. Wa idzal qubur bu'thirat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits juga itu dalnya kemudian pangkal gigi dari atas, kemudian turun untuk fa'nya ujung lidah ke arah ujung gigi dari atas. Fahaddits. Wala yuthiqu wasaqahu ahad. Wala yuthiqu wasaqahu ahad. Cuma yang ditanyakan untuk bagaimana nafas dia membawa supaya sedikit lagi selesai di makam itu. Wa min batni syafafal ma'aqami yang musyrifah. Wa min batni syafaf, dan dari makhrajnya bagian di bawah. Batn itu bagian dalam, ada lahir batin. Batn itu yang bagian dalam. Siapa di sini maksudnya adalah bibir yang bawah, bukan bibir yang atas. Kenapa? Karena nanti kita bisa lihat di praktek ketika melafalkan huruf ini, tidak mungkin yang dimaksud adalah bibir atas, bibir bawah. Jadi bibir bawah tapi yang bagian dalam, badan bibir bawahnya saya bibir bawah tapi yang bagian dalam, yang basah ini, bukan yang diberi oleh santan. Karena bukan basahnya yang bagian dalam.
falfa maka makhosnya huruf fa ma'atrofi thanaya musyrifah dengan ujung gigi atas. Ujung gigi sari atas dipertemukan dengan badan bibir bawah atau bibir bawah yang bagian dalam yang basah. Nanti muncul huruf apa? Fa. Coba kalau bibirnya itu atas bisa enggak? Jadi yang dimaksud mabni syafahnya di sini adalah nanti untuk makhraj bibir maka ada yang cukup menggunakan satu bibir dan seperti fa ini ada yang dua bibir syafatain. Ada yang syafah, ada yang syafatain. Yang syafah ini muncul huruf fa, yang syafatain ini nanti ada wawu, mim dan wawu dan mim, ba, mim dan wawu. Wawu, ba, mim, fa. Jadi sudah ke terminal makhraj lain ya. Untuk yang huruf lisan sudah selesai. Huruf lisan sudah selesai. Huruf lisan itu paling banyak ya. Ada nun, ro, lam itu ada khilaf di dalamnya. Lam itu ada yang mengikutkan di tepi lidah seperti yang di masalah lisan ini. Tapi maksud lain lam itu masuk ke lidah. Nah, kemudian ada qadata, ada ghazal, fa. Terus zain, sin, shad, nah itu zain, sin, shad juga atau huruf shafir juga termasuk huruf lisan. Jadi makhraj yang paling banyak hurufnya itu adalah huruf lisan. Adapun syafatain, kemudian al-halqi itu al-khayshum itu hanya beberapa lisan itu. Ini yang syafah dulu, baru nanti yang syafatain. Sekarang dibuka halaman tempat muqaddar. Maka duka ujung gigi atas ditemukan dengan badan bibir bawah. Ujung gigi atas ditemukan dengan bibir bawah bagian dalam. Dalilnya panjang memang. Wa min baqi syafah falfa ma'aqrafi thanaya musyrifah. Baik 18 garis A dan B. Dan nanggu ila sifat allati 'alaina an qaddaha nama nakliku di hadal huruf hamas wa istiqal intitah idlaq dialirkan nafas udara suara dan termasuk tarkib atau tarkib ini tarkib dan dia juga idlaq dekat dari tempat keluar itu berbeda dan mudah diucap oleh orang Arab sebagai bahasa farad bil hurufil mutlaqah hurufil mutlaqah. Jadi mudah diucap oleh mereka. Adapun untuk orang Indonesia di beberapa daerah itu susah untuk melafalkan fa. Misal di Jawa Barat ada yang di Jawa Barat ada di Barat. Nah, ini fa itu dia maksudnya fa. Oh, dulu saya juga punya guru yang seperti itu. Jadi guru saya yang waktu SD itu kalau fa itu cenderung ke fa. Misalkan manggil Iva itu jadi fa. Ya, Iva gitu ya. Iva jadi Iva jadi Iva. Latifah jadi pakai Iva. Nah itu kalau belum dibiasakan memang kesulitan. Tapi kalau dibiasakan, insya Allah bisa. Bisa kalau terbiasa. Jadi kita coba praktekkan huruf fa di makhrajnya dengan tanda sukun. Alirkan nafas, udara dan suara. Semuanya. Ya, buat
Af. Ngalir nafas udara dan suara udara. Ya, tunggu ya. Ya. Af. Bunyinya jangan sampai keluar seperti seruping gitu kan. Dulu juga ada yang kesulitan ketika menghafalkan file. Jangan diketemukan. Kalau digigit coba. Alirannya kurang. Kan harus mengalir suara, nafas, udara. Kalau digigit nanti udaranya ketahan. Harus alir nafas, udara dan suara. Ya Zahra udah Zahra. Yumna. Ya cukup. Kulsum. Bukan dari lagi lah. Ya, sofa. Sofa. Yang giginya kelingking mungkin lancar. Ya memang nggak bisa diremehin ya. Nggak boleh macet sendiri, tapi kita yang ingin macet suaranya. Ya. Nabila. Nggak gitu ya. Bawahnya nggak harus di ke atas. Cuma ditemukan aja tempat. Ya, natural biasa. Suaranya kurang. Ya, Naja. Mbak ulangi. Di bawahnya itu yang bagian luar tuh ya biar di luar aja, jangan dimasukkan, jangan. Nanti temukannya sama yang dalam. Jadi yang di luar tetap di luar aja. Ya. Terus ya. Konsa. Lanjut. Oh iya, Najwa. Ya, Waida. Waida tadi yang bilang kalau mau malah bagus.
Mana suaranya? Kok bisa ya? Dialihkan. Dari benar. Langsung alihkan lagi ya. Ya ngalir tapi macet ya. Iya. Ya, Nek, coba dipanjangkan lagi. Kan dia mau di rokok aja. Bukan sekedar tawasul tapi rokok. Benar, tapi udah tahan dulu ya. Ingat kan sendiri. Ya, maksudnya dilatih laki-laki untuk memperpanjang rokok. Ya, cukup. Nah, ini dibantu dengan hamzah sebelumnya sudah harokat. I, U. Nah, jangan pindah-pindah ya. Kalau gigi atasnya itu nyentuh di badan bibir bawah itu situ terus. Bedanya hanya di harokat A itu. A, I, U. Semuanya. A, I, U. Kenapa? Kenapa Najwa? Terus berikutnya pasang dulu makrosnya, baru alirkan hamas rokowa, lanjut harokat. Fa, fi, fu. Semuanya. Fa, fi, fu. Fa, fu, fa, fi, fa, fa. Fa, fu, fa, fi, fa, fa. Fi, fa, fu, fu, fi, fi. Fi, fa, fu, fu, fi, fi. Coba ya. Fu, fu, baik. Fu, fu. Fi, fi. Fi, fi. Fu, fi, fu. Fu, fi, fu. Fu, fi, fu. Fu, fi, fu. Mudah nggak sulit? Mudah kan? Insya Allah. Insya Allah mudah. Hanya nanti ketika praktek dalam membaca itu kadang-kadang saat dia wakaf ya, sukun bil wakfi di akhir itu kadang-kadang rohohnya itu kurang diterapkan. Sering dapati rohohnya kurang diterapkan. Jadi itu habisan nafas ya. Makanya kita harus pandai-pandai mengatur nafas dan udara yang keluar. Kuku apa sampai sekarang belum ketemu akun kuku apa itu bisa Pak. Jangan di follow, jangan diikuti ya. Apanya Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhabun. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhabun. 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 Tapi di sini titiknya bukan di robotnya, cuman tadi di robotnya itu kurang terdengar rokoahnya. Kalau itu dia ada rokoahnya, jahr plus rokoah. Jahr itu nggak ada ngalir nafas udara, tapi ngalir suaranya. Yel, yel, yang cuma yel, yel. Nanti kita tidak membahas huruf kot lagi. Di sini adalah huruf fa. Fal yawma.
Al-yawma. Dan didapat al-kuffari. Al-kuffari. Fadzakir inna fa'atir dzikra. Fadzakir inna fa'atir dzikra. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Dimaksimalkan rokoah dan nafasnya saat sukun bilwaqfi ya, di akhir itu. Was-shayf. 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 وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. sama seperti selain khawf itu faknya dimaksimalkan sifat nafas dan rokoahnya. Oh ya, untuk yang kufwan itu ada juga yang baca dengan kufwan, faknya disukun kufwan dan kufwan. Wa jannatin alfafa. Wajannatin alfafa. Ya Pak, insya Allah mudah dihafalkan ya, sama sering-sering latihan, terutama dalam menerapkan sifat rokoah, menaikkan hamas dan rokoahnya. Lisyafatayni waw, apa dulu ya? Lisyafatayni waw ba'un wa khunnatun makhrajuhal khayshu. Semuanya Lisyafatayni waw ba'un mimu wa khunnatun makhrajuhal khayshum. Lisyafatayni untuk makhraj dua bibir. Kalau tadi kan syafat satu bibir saja. Kalau sekarang syafatayn dua bibir, al-wawu yaitu ada huruf wawu, ba'un ada huruf ba, mimun huruf mim dan huruf mim. Sekarang ke huruf wawu dulu. Nanti menerapkannya beda-beda. Sama-sama dari dua bibir, tapi untuk wawu maka dimohonkan dua-duanya seperti membentuk huruf u ya. Di sini juga terdapat dua penjelasan untuk makhrajnya. Ada wawu asli dan wawu mat. Jadi untuk yang berpendapat bahwasanya makhraj al-jawf itu ada, mengatakan adanya makhraj al-jawf, maka umat itu dari sana. Tapi kalau yang menghilangkan makhraj al-jawf, nanti umatnya ikut wawu asli, yaitu di dua bibir. Ya. Sudah pernah penjelasan ya, seperti penjelasan pada alif mat dan ya mat. Ya sudah kan ya, ya. Alif mat, ya mat dan wawu mat. Mengadakan makhraj al-jawf berarti alif, wawu dan ya ini dikembalikan ke huruf
istiqol, infita, ismat, dan juga lin. Itu kita melafalkan dua bibir dimonyongkan seperti membentuk huruf U tanpa adanya nafas dan udara, tetapi ada aliran suaranya, ya. Dan dia termasuk huruf tarkib karena memiliki sifat istiqal. Juga memiliki satu sifat yang tak ada lawannya, laisa lahu, yakni lin. Lin itu lunak atau lembut dalam pengukuran dan pelafalannya. Hurufnya hanya wawu dan ya, yang mana sebelumnya ada harokat fathah. Jadi au dan ai. Au ai lin. Wawun wa yaun sakana wa fathah qablahuma, itu ya sini baik-baik sifat. Mau sukun masing-masing kita terapkan, tempatan lafaznya tanpa udara dan nafas, tapi ngalir suara. Jadi ditahan nafas dan udaranya. Nggak boleh ngalir nafas dan udara ya. Jadi ngeceknya nggak ada nafas dan udara gimana ya? Coba kita nggak ada udara dan nafas. Kalau ada masih mengalir nafas dan udara berarti kurang pas, karena dia harus jalan. Berikutnya au, polanya mirip seperti ya. 1, 2, 3. Au, iu, nggak boleh ada nafas dan udara. Ini yang lin yang mana berarti yang lin? Au. Kalau iu ini nggak ada ya. Ini nanti kalau disorof jadinya i'laf ya. Jadi berarti wawu ya'an. Karena ada kasroh sebelumnya. Kalau u itu pola apa itu? Mat atau rabi'i. Terus yang itu kemarin apa namanya? Dibaca dengan apa? Dengan teknik apa? Naber itu bunyinya panjang. Ya. Kalau naik motor naik. Berikutnya ini ada rofuahnya dulu baru masuk harokat. Wow, nah terus terakhir ya, coba semuanya 1, 2, 3. Wow, ingat ya, wow ini dua bibir dimonyongkan. Jangan sampai ada gigi yang ikut campur di sana ya. Ini bukan wawibu, bukan. Tapi wawibu, dua bibir. Wawibu, jangan wawibu ya. Ya wawibu, ibu. Itu ya. Wawibu, wawibu. Jadi jangan dibaca bung ya. Kalau baca Jokowa apa Joko Pam? Jokowa wah gitu ya. Tangkap dikasih sepeda. Wi apa wi
campur di sana. Anak murni syafatai dua biji. Wawihu ya bukan wawihu. Wawihu. Uwihu. Uwihu. Coba diulang. Uwihu. Lagi. Uwihu. Jangan uwi ya, jangan sampai ada ujung gigi yang bertemu atau merapat di dua bibir. Uwihu. 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 Ingat-ingat huruf dua bibir itu wawu, ba dan mim. Wa wasaina salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Sini wizraknya wawunya enggak dihilangkan ya. Wa wada'na wa. Ini termasuk dua huruf berdekatan sama makhraj sama sifat keduanya berharokat, namanya mutamasilain mutlak shogir kabir mutlak. Mana nama yang banyak harokat apa? Al-Qur'an harfani kul Al-Qur'an harfani kulun kabirun wa kamanun usul. Berarti kabir ya, kabir. Kabir itu dua-duanya berharokat. Al-Qur'an harfani kulun kabirun wa kamanun usul. Coba dibaca lagi 1, 2, 3. Wa wada'na 'anka wizrak. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fasawwaka. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Nufusu zuwijat. Ini mulai dari belakangnya harus tampak. Zuwijat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bis sabr kepala tertipis atau boleh dengan ar-rum. Bis sabr. Fir'auna wa Thamud. Fir'auna wa Thamud. Auna apa auna? Auna. Lim ya. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Adu. Dari dal ke wawu. Dari ujung lidah ke dua bibir ya. Belum ada. Mbak, enggak satu. Enggak ada asal, maaf, bermas. PK.
Ini yang di sini ada yang belum selesai saja. Selesai semua. Berarti nambah enggak? Nambah enggak? Untuk belajar. Sudah sekali duduk. Sabar. Nah, udah. Oh, udah selesai. Sudah. Ya juga. Terus kalau sudah selesai sekali duduk jus itu misalkan di tahun awal atau tahun kedua, di tahun ketiga nggak disetor. Nah, disetor. Nah, tetap gitu. Berarti dalam waktu 3 atau 4 tahun itu jus sekali duduk cuma 1 kali. Iya. Maksudnya nggak seperti itu. Maksudnya setahun sekali. Enggak setahun sekali. Di tahun ketiga ya kalau enggak ya. Kalau sudah selesai di tahun awal, diulang lagi tahun berikutnya itu sekali dulu. Itu untuk menjaga yang tidak dimasalkan. Sama aja nanti hilang pasti. Jadi kalau sudah pernah melampaui itu sekali dulu, berarti diupayakan itu dalam setahun sekali lah. Kalau enggak itu kayak gitu. Kalau sudah bisa menyetorkan misalkan 15 juz sekali duduk, nah berarti paling enggak dalam 1 tahun sekali dia seperti itu untuk menjaga tadi dan keistiqomahannya. Jangan langsung sekali tentu gitu. Nanti juga kalau sudah pernah mampu 1 kali duduk 30 juz, nah berarti paling enggak setahun sekali lah itu kayak itu lagi. Itu lebih baiknya seperti itu. Berarti ada yang sudah selesai di tahun kedua. Di tahun kedua saya kelas 2. Oh enggak, jadi tahun ketiga. Itu sekali gitu. Ini tahun kedua. Sudah ditorkannya di tahun pertama. Itu sekali dulu. Tahun pertama tahun kedua. Ada yang kelas 1 udah selesai. Yang di kelas 1 sudah selesai, terus di kelas 2 nggak pernah setor kan 7 lagi. Tapi nambah lagi nggak? Nambah ya?